Oke guys, kita bersiap untuk belajar kembali matematika. Kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak bagian yang pertama ya. Kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Kita akan mulai, tapi sebelum itu saya berdoa secara sungguh-sungguh barang siapa yang melakukan subscribe pada tayangan ini, saya doakan selamat dunia akhirat. Oke, bercanda ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan mulai dengan konsep nilai mutlak. Perhatikan ada sebuah posisi awal, seorang melangkah ke sebelah kanan, langkah yang pertama, kedua, kemudian melangkah lagi, kemudian melangkah lagi, ya. Kemudian dia melangkah lagi. Dari sisi arah kita lihat orang itu melangkah ke arah kanan. Di dalam matematik bisa dikatakan ke arah positif. Maka kita lihat orang itu melangkah 5 langkah ke kanan, atau bisa dikatakan plus 5 langkah. Artinya jarak tempuhnya 5 langkah. Bagaimana kalau dia melangkah ke kiri? 1, 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke kiri, kemudian 4 langkah ke kiri. Maka bisa dikatakan dia melangkah ke arah kiri. Itu artinya dia melangkah ke arah negatif. Itu artinya dia melakukan 4 langkah ke kiri, atau dengan kata lain minus 4 langkah. Tapi jaraknya tetap menempuh 4 langkah. Kita lanjut dengan ilustrasi yang lain lagi. Ada seseorang berlari ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita hitung dari awal, maka dia melangkah sejauh plus 4 langkah. Dan kemudian dia melangkah lagi minus 9 langkah. Itu artinya dia melangkah ke kiri. Maka kalau secara total kita jumlahkan jarak tempuh ke arah kanan ditambah jarak tempuh ke arah kiri. Ke arah kanan sejauh 4 langkah. Ya, kemudian ke arah kiri itu sejauh berapa langkah? 9 langkah ya. Sehingga kalau kita jumlahkan totalnya adalah menjadi 13 langkah. Sekarang kita lanjut ya. Nilai mutlak pada garis bilangan. Andaikan kita punya katak, dia melangkah dari titik 2 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu artinya apa? Dia melangkah ke arah kanan. Berapa jarak yang ditempuh? Kamu tinggal lakukan aja. Titik ujung dikurangi titik pangkal, yaitu titik ujungnya 8 dikurangi titik pangkalnya 2. Maka 8 dikurang 2 hasilnya 6 satuan. Bagaimana kalau dari titik yang sama katak itu melangkah ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti jarak yang ditempuh sang katak itu seperti biasa, titik ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujungnya adalah minus 7. Dikurangi dengan titik pangkalnya adalah 2. Maka kita punya minus 7 minus 2 adalah minus 9 satuan. Tapi dalam konsep jarak kita tidak mengenal negatif, sehingga ditulis harga mutlak 9 adalah 9 satuan. Oke. Kita lihat ilustrasi berikut lagi ya. Sekarang kataknya lebih gagah ya. Dia melangkah dari titik minus 1 langsung loncat ke titik 5. Kemudian dia balik kiri, loncat lagi menuju titik minus 6. Maka bisa kita hitung jarak tempuh total sang katak dapat dituliskan dari min 1 ke 5 itu jarak tempuhnya 5 sebagai titik ujung dikurangi minus 1 sebagai titik pangkal. Kemudian selanjutnya ditambah dengan harga mutlak dari berapa? Kita lihat titik ujungnya adalah minus 6 dikurangi titik pangkalnya, yaitu dikurangi 5. Kita lanjutkan dengan prinsip harga mutlak yang tadi sudah diterangkan bahwa
Min 1 dikalikan min kali min 1 jadi plus 1 ya. Sehingga kita punya itu adalah harga mutlak 6 ditambah harga mutlak min 11. Harga mutlak 6 hasilnya 6, harga mutlak min 11 hasilnya 11. Dijumlahkan jadi 17 satuan. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan mulai dengan definisi. Maka nilai mutlak adalah harga mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau harga mutlak X sama dengan minus X jika X-nya lebih kecil 0. Dan kita tuliskan dalam bentuk yang lebih elegan, yaitu harga mutlak kurung kurawal X. Ya, seperti itulah ya. Oke, kita lihat contohnya deh. Ya, harga mutlak 12 itu sama dengan berapa? Oke, mudah sekali karena 12 lebih besar sama dengan 0, maka harga mutlak 12 adalah 12. Selesai, gampang. Contoh yang kedua, harga mutlak min 7. Itu bagaimana? Karena minus 7 lebih kecil dari 0, maka kita tulis harga mutlak min 7 adalah minus kurung minus 7. Hasilnya 7. Contoh yang ketiga, harga mutlak min 2/9. Karena min 2/9 lebih kecil 0, maka kita tuliskan min kurung minus 2/9. Hasilnya 2/9. Artinya harga mutlak itu memerintahkan untuk positifkan. Oke. Nah, kita perluas lagi, maka kita punya harga mutlak dari Y itu adalah Y untuk Y-nya lebih besar 0 dan minus Y untuk Y-nya lebih kecil 0. Dan Y bisa diganti dengan fungsi apapun. Ya, fungsi apapun bisa Y sama dengan X min 3, Y sama dengan 2X plus 3, dan lain-lain. Oke, kita lihat contohnya deh. Contoh yang keempat, tentukan harga mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Nah, kemudian kita tuliskan X plus 2 bisa dituliskan X plus 2 untuk X plus 2-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi bisa dituliskan minus kurung X plus 2 untuk X plus 2-nya lebih kecil 0. Kita otak-atik lagi sehingga lebih sederhana, maka kita tulis harga mutlak X plus 2 itu menjadi X plus 2 untuk X-nya lebih besar minus 2. Ya, karena plus 2-nya nyebrang ke kanan jadi minus. Sedangkan bisa tulis lagi min X plus 2 untuk X lebih kecil daripada min 2. Ya, sama plus 2-nya nyebrang ke kanan jadi minus 2. Oke, contoh berikutnya. Kita punya harga mutlak min 2X ditambah 5 untuk X bilangan real. Coba kita tuliskan. Tuliskan seperti biasa, min 2X plus 5 itu secara definisi bisa dituliskan min 2X plus 5 untuk minus 2X plus 5 yang lebih besar sama dengan 0. Atau minus kurung minus 2 ditambah 5 untuk min 2X ditambah 5 lebih kecil 0. Kita sederhanakan, bisa dituliskan bahwa harga mutlak min 2X plus 5 itu bisa dituliskan min 2X plus 5 untuk X-nya lebih kecil sama dengan 5/2. Dan 2X min 5 untuk X-nya lebih besar min 5/2 ya. Oke, kita lanjut. Dengan persamaan nilai mutlak ya. Misalkan kita punya harga mutlak 2X minus 7. Ya, tentukan nilai X-nya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama, 2X min 1 di harga mutlak kan sama dengan 7. Kita tuliskan langsung saja 2X minus 1 sama dengan 7. Minus 1-nya nyebrang ke kanan jadi plus 1. Maka kita punya 2X sama dengan 8. Kita otak-atik, maka X-nya sama dengan 8/2 atau kita paham itu pasti 4 ya X-nya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau 2X min 1-nya itu kita langsung bikin sama dengan minus 7. Minus 1-nya nyebrang ke kanan jadi plus 1 sehingga kita punya 2X sama dengan minus 6. Kita otak-atik X-nya sama dengan min 6/2 atau X-nya sama dengan minus 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Boleh dengan pakai definisi yang tadi. Harga mutlak 2X min 1 bisa dituliskan 2X min 1 ya, dan bisa dituliskan minus 2X plus 1. 2X plus 1 jika X-nya lebih besar setengah, minus 2X plus 1 jika X-nya lebih kecil dari setengah. Sekarang kita urus untuk yang X lebih besar dari setengah. Ya. Maka kita tuliskan 2X min 1 itu sama dengan 7. Ya, seperti biasa minus 1-nya nyebrang. Ya. 7-nya dari mana? Dari atas ya, dari situ. Oke. Kemudian min 1 nyebrang jadi 8 ya. Jadi X-nya sama dengan 4. Ya, kamu sudah paham itulah ya. Kemudian bagaimana untuk X yang lebih kecil daripada setengah? Maka kita tuliskan minus 2X plus 1 sama dengan 7. Minus 2X plus 1-nya dari situ. 7-nya seperti biasa dari soal di awal ya. Dia harus sama dengan 7. Kita otak-atik, maka kita punya minus 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan min 3. Himpunan penyelesaian sama dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut soal-soalnya ya dengan yang berikutnya. Contoh yang ketujuh, ya kita punya harga mutlak X plus 5 sama dengan minus 9.
Bisa diselesaikan nggak sih? Oh ternyata ini nggak mungkin, karena ingat harga mutlak itu harus selalu positif, sedangkan min 9 itu negatif, tidak boleh. Sehingga himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Oke? Oke, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Bagaimana kalau harga mutlak kurung 3x min 12 ma dengan 0? Itu sangat mudah sekali. Kurungnya kamu buang saja, sehingga kita punya harga mutlak 3x min 12 ma dengan 0. Harga mutlaknya buang saja. Kita punya 3x min 12 ma dengan 0. Min 12 nyebrang ke kanan jadi plus 12. Kita punya 3x sama dengan 12 toh. Maka kita punya x juga sama dengan 12 per 3 atau x-nya sama dengan 4. Oh, himpunan penyelesaiannya 4. Oke, gampang sekali. Oke, kita mainkan dengan soal yang makin mantap ya. Ya, ini soal yang makin mantap. Bagaimana kalau kita punya min 5 harga mutlak 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Langkah pertama, plus 4-nya nyebrang dulu ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Sehingga kita punya min 5 harga mutlak 3x min 7 sama dengan 10. Atau harga mutlak 3x min 7 sama dengan minus 2. Hal ini nggak mungkin. Ingat, harga mutlak harus selalu positif. Minus 2 itu negatif, nggak boleh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke? Mulai paham ya? Oke, sekarang kita bagaimana punya harga mutlak 2x min 1 sama dengan harga mutlak x plus 3. Kalau menemukan yang seperti ini, kiri kanan harga mutlak, maka kuadratkan kiri kanannya. Sehingga kita punya 2x min 1 kali 2x min 1 sama dengan x plus 3 kali x plus 3. Kita kali-kalikan 2x dengan 2x jadi 4x kuadrat. 2x dikalikan min 1 jadi min 2x. Min 1 dikalikan 2x menjadi min 2x. Dan min 1 kali min 1 hasilnya 1. Yang lajur kanan kita kalikan x dikalikan x itu sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikalikan 3 itu adalah 3x. Ini permainan SMP ya sesungguhnya ya, tapi kita ulangi lagi ya. Kemudian 3 kali x itu adalah 3x dan 3 kali 3 adalah 9. Kita otak-atik kemudian yang paling kanan itu nyebrang ke kiri, maka kita punya 4x kuadrat min 3x kuadrat min 10x min 8 ma dengan 0. Kita cari akarnya pakai taruh lembayung. 3 kali min 8 min 24. Cari 2 buah bilangan dikalikan min 24 dijumlahkan min 10. Kita dapat angkanya min 12 dan 2. Nggak percaya? Min 12 kali 2 minus 24. Minus 12 ditambah 2 min 10 ya. Oke. X1-nya gampang sekali. Itu min 12 dibagi min 3. Min 12 kita ambil yang udah kita cari. Kemudian min 3-nya kita dapat dari koefisien X kuadrat. Ya, 3 ganti tanda jadi minus 3. X2-nya adalah 2-nya diambil dari hal yang kita cari tadi dibagi dengan min 3. Min 3-nya dari mana? Dari koefisien X kuadrat ganti tanda. 3 menjadi min 3. Selesai. Oke. Terakhir katanya, ya lumayan capek juga nih ya menerangkan, tapi oke lah ya kita mainkan soal seperti ini. Harga mutlak x min 3 ditambah harga mutlak 2x min 8 sama dengan 5. Kamu sudah biasa, harga mutlak x min 3 bisa dituliskan x min 3 untuk x lebih besar daripada 3, min x plus 3 untuk x lebih kecil dari 3 ya. Kamu ingat ya bagaimana bisa menjadi seperti itu? Kemudian untuk harga mutlak yang berikutnya, harga mutlak 2x min 8 itu bisa dituliskan 2x min 8 untuk x lebih besar sama dengan 4. Ingat ya dari situ? Ya. Alasannya dari situ. Kemudian bisa dituliskan minus 2x ditambah 8 untuk x lebih kecil dari 4. Alasannya dari situ ya. Kamu ingat tadi udah diajarkan. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu dalam bentuk tiga bentuk ya. Untuk bagaimana kalau x lebih besar sama dengan 4, maka kita ambil x min 3 ditambah 2x min 8. Untuk 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 4, maka kita ambil x min 3 dan min 2x plus 8. Sedangkan untuk x lebih kecil dari 3, kita ambil yang mana? Yang min x plus 3 ditambah min 2x ditambah 8. Baru sekarang kita mainkan, ambil satu persatu. Bagaimana untuk x lebih besar dari 4? Maka kita ambil saja yang mana? Yang x min 3 plus 2x min 8, 5-nya seperti keinginan soal. Dibikin sama dengan 5. Yuk kita otak-atik. Kita punya 3x min 11 sama dengan 5. Kemudian seberangkan jadi 3x sama dengan 5 tambah 11 atau 3x sama dengan 16. Atau x-nya kita punya 16 per 3. Diambil apa enggak? Kita ambil. Kenapa? Karena x-nya lebih besar daripada 4. Sesuai dengan syarat. Oke? Untuk yang berikutnya, bagaimana untuk 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 4? Ya, kita ambil yang mana? Kita ambil yang x min 3 min 2x plus 8. Sama dengan 5. 5 seperti keinginan soal.
Kita otak-atik, kita punya min X plus 5 sama dengan 5. Sehingga kalau 5-nya nyebrang ke kanan jadi minus 5. Sehingga kita punya min X sama dengan 0. Akhirnya kita punya X sama dengan... Diambil apa enggak itu? Oh enggak, karena enggak memenuhi. Karena X-nya harus antara 3 dan 4. Ya, 0 tidak ada di situ. Jangan diambil. Oke, lanjut untuk yang X lebih kecil dari 3. Ya, maka kita ambil yang mana? Kita ambil yang min X ditambah 3, min 2X ditambah 8. 5-nya tetap diambil dari soal yang diinginkan, ya, seperti permintaan soal. Kita otak-atik menjadi min 3x tambah 11 sama dengan 5, atau kita punya min 3x sama dengan 5 min 11, atau min 3x sama dengan min 6, atau akhirnya kita punya x sama dengan 2. Diambil jangan? Diambil. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 3, sesuai dengan syarat. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat itu adalah yang mana? Yaitu 2 dan 16/3. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata masih ada problemnya. Oke, nggak apa-apa ya, biar lebih mantap. Oke, katanya the really last problem itu adalah 2x ditambah harga mutlak 3x min 8 sama dengan min 4. Yuk kita mainkan dulu yang 3, harga mutlak 3x min 8. Bisa dituliskan menjadi 3x min 8 untuk yang mana? Untuk x lebih besar sama dengan 8/3. Bisa dituliskan min 3x plus 8 untuk x lebih kecil 8/3. Oke. Baru kita mainkan. Untuk X lebih besar sama dengan 8/3, kita ambil yang mana, kita tuliskan saja 2X ditambah 3X min 8 sama dengan min 4. Ya. Kita otak-atik terus, kita punya 5X sama dengan 4 dan X sama dengan 4/5. Diambil jangan. Ya, karena 4/5 itu lebih kecil daripada 8/3. Oke. Nah, sekarang untuk X lebih kecil daripada 8/3, ya kita ambil yang 2X min 3X plus 8 sama dengan min 4. Kita otak-atik, dapat X-nya sama dengan 12. Diambil jangan diambil juga. Karena 12 yang diminta lebih kecil 8, sehingga himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Ya. Oke, dua-duanya tidak memenuhi syarat. Oh, the really last problem. Ya, ini pasti soal terakhir ini. Harga mutlak X dibagi harga mutlak X min 2 sama dengan harga mutlak min 10, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kita urus yang harga mutlak X dulu. Ya, harga mutlak X akan sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0, sama dengan min X untuk X lebih kecil 0. Kemudian yang harga mutlak X min 2, itu kita tahu bahwa X min 2 lebih kecil, X min 2 untuk X lebih besar sama dengan 2. Dan min X ditambah 2 untuk lebih kecil, X lebih kecil 2. Oke, kita mainkan dulu. Untuk X yang lebih besar 2, kita tuliskan X per X min 2 sama dengan 10. Kenapa 10? Karena harga mutlak min 10 sama dengan 10. Yes. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Yuk kita kalikan. Ya, X-nya tetap. Ya, tapi kemudian X yang bawah kalikan dengan 10 jadi 10X. Oke, paham? Kemudian min 2 yang bawah kita kalikan dengan 10 jadi min 20. Oke. Sehingga kita punya dari sana 9X sama dengan 20, X-nya 20/9. Diambil jangan? Diambil karena X-nya lebih besar sama dengan 2. Memenuhi syarat. Oke. Bagaimana untuk X lebih kecil, X antara 0, 2? Ya, maka kita ambil X dibagi X min X plus 2 sama dengan 10. Tetap 10 karena harga mutlak min 10, hasilnya 10. Ya. Oke. Kita otak-atik lagi, kita kalikan, ya X itu tetap di situ, sementara min X yang bawah kita kalikan dengan 10. Kita punya min 10X. 2 yang bawah kalikan dengan 10, kita dapatkan 20. Kita otak-atik. Bagaimana? 11X sama dengan 20, X-nya 20/11. Diambil jangan? Diambil karena yang diminta antara 0 sampai 2. Oke. Kemudian bagaimana dengan X yang lebih kecil daripada 0? Kita ambil yang bagian atasnya adalah min X. Kita ambil dari situ. Yang bagian bawahnya adalah min X plus 2. 10-nya diambil dari situ. Ya, harga mutlak min 10 tetap 10. Ya. Selanjutnya, min X-nya tetap di situ. Sementara yang bagian bawah kita kalikan. Ya, min X dikali 10 hasilnya min 10X. Kemudian 2 yang itu dikalikan 10 hasilnya 20. Kita otak-atik. Ternyata kita dapat 9X sama dengan 20. Atau X sama dengan 20/9. Ya, kalau ini nggak usah dipakai ya, karena ternyata itu tidak lebih kecil dari 0. Sehingga himpunan penyelesaian cuma 2, 20/11 dan 20/9. Oke, demikianlah ya tentang konsep nilai mutlak. Sekarang silakan kalian latih dengan berbagai macam soal yang banyak ya, silakan kamu coba ya. Tidak akan ada orang yang cerdas dan pintar tanpa berlatih. Silakan berlatih. Untuk pembahasannya silakan kamu lihat di link yang saya tuliskan di bagian bawah. Oke, ya.
Silakan. Inilah teori tentang nilai mutlak. Sampai bertemu lagi di materi nilai mutlak yang bagian kedua, tentu saja lebih seru. Ya, silakan subscribe. Terima kasih untuk yang subscribe. Ya, oke, selamat.